Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi inspirasi 81. Semoga sehat selalu. Bagaimana hasilnya setelah kita membuat kompos ini selama kurang lebihnya 1 bulan ya. Jadi sekarang ini coba kita bongkar dan kita akan pupukkan ke kelapa sawit yang ada ini ya. Mari sama-sama kita bongkar kawan-kawan. Seperti apakah bentuknya ya. Kita ambil penutupnya. Kita intip dulu kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Tuh ya. Jadi kompos kita seperti ini bentuknya. Bagian yang terkena oleh air ya, rembesan air hujan dari atas, dia menghijau ya, menghijau karena apa? Karena dia ada kita kasih campuran dolomit juga kawan-kawan ya. Nah jadi ini kemarin adalah campuran bakaran kayu dan juga tanah ya. Kita campur jadi satu. Kemudian kita berikan kohe ayam yang bercampur dengan sekam. Bentuknya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi untuk mengetahui ini berkhasiat atau tidak ya kita aplikasikan dulu ya. Tapi kalau kita melihat sekilas secara zohirnya ya, setelah kelihatannya ya, ini bagus sekali kelihatannya karena bentuknya menghijau seperti ini ya. Coba lihat. Nah ya, ini lunturannya dari atas ya. Nah menghijau-hijau gini ya kalau yang terkena oleh air. Coba kita gali ya, dalamnya seperti apa. Tuh ya, bagian dalamnya seperti ini kawan-kawan. Tuh ya, empuk sekali ya, empuk sekali nih. Nah seperti ini. Jadi kalau kena air nanti dia akan menghijau ya, seperti yang bagian luar seperti ini. Tuh ya, lumayan keren ya. Ini kalau kita lihat kayaknya sangat bagus kawan-kawan ya. Coba kita aplikasikan nanti bagaimana hasilnya ke depannya ya. Kita coba dulu satu pohon ya. Itu kita kasih satu ember hitam ini ya. Ini ya. Kita mulai dari paling ujung. Seperti ini kondisi piringan awalnya. Ini kita bersihkan dulu kawan-kawan. Nah ini penampakan setelah kita bersihkan piringannya ya. Sudah kita siapkan satu ember untuk pupuk organiknya yang sudah kita buat ya. Kemudian kita tuangkan ya, tuangkan keliling seperti ini ya kan kawan. Nah setelah kita tuang kita bisa meratakannya kembali ya, bisa menggunakan alat khusus atau menggunakan tangan seperti ini juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak di pangkalnya ya, kita berikan itu berjarak sedikit ya, ya kurang lebih 1 jengkal seperti itu. Kita kan memberikan asupan kepada yang bisa menyerap yaitu akar. Yang jelas akarnya sudah lewat dari pangkalnya ya. Nah, oke kawan-kawan, sudah kita berikan seperti ini, kita ratakan, kita garuk dari pinggir ke tengah ya. Nah begini teman-teman penampakannya setelah kita lakukan pembersihan piringan, kemudian kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik yang telah kita buat. Kemudian kita naikkan sedikit ya piringannya dengan menutup pupuk organik yang telah kita berikan ya, supaya lebih maksimal lagi. Tadi pas saya ngorek-ngorek di sekeliling membersihkan piringan itu kawan-kawan, itu akarnya sudah muncul kawan-kawan ya di piringannya itu. Jadi pas sekali kita memberikan pupuk organik keliling, kemudian kita tutup ya, tipis-tipis saja teman-teman menutupnya. Jadi tidak jangan sampai menutup dari bonggol ini keseluruhan ya. Nah seperti ini saja, tetap di bawahnya ya. Nah begini, tidak sampai menutup segini ya. Jadi masih dalam kategori aman seperti itu ya. Nah ini nanti turun lagi, kena hujan nanti turun lagi kawan-kawan. Nah ini ya. Oke ya.
Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini nanti insya Allah akan cepat sekali dia membesar kawan-kawan dengan cara seperti ini ya. Karena dengan kita lakukan seperti ini, penggemburan tanah di sekeliling piringan dia ini memudahkan akar ini untuk bisa ke sana dan kemari mencari nutrisi yang ada di sekelilingnya ya. Oke, nah untuk pemupukan ke berikutnya kalau mau dilakukan seperti ini lagi, misalkan kita lakukan pupuk kimia ya, kita taruh di piringan, kemudian kita naikkan sedikit lagi masih bisa kawan-kawan ya. Jadi bonggol ini semakin lama akan semakin membesar, itu seperti naik gitu ya. Kita berikan seperti itu. Nah itu juga salah satu metode supaya memperkokoh di area bonggol itu sendiri ya. Jadi supaya lebih kokoh ya, akar itu akan semakin naik, semakin tumbuh akar baru, semakin naik, semakin tumbuh akar baru di bawahnya bonggol itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan ketutup bonggolnya misalkan segitu dan nutrisinya itu terpenuhi di area piringan ini, sebenarnya dia juga bisa memberontak dan bisa besar juga kawan-kawan. Kecuali areanya itu topsoilnya sudah hilang, digaruk oleh doser misalkan, dan kemudian kita nanamnya juga terlalu dalam, sudah topsoilnya hilang, nanamnya dalam pula. Nah itu nggak bisa berkembang kawan-kawan, saya jamin ya. Tapi kalau areanya masih seperti ini, walaupun dia agak tertutup misalkan ya, bonggolnya itu masih bisa dia teman-teman memberontak ya, masih bisa membesar. Kenapa? Karena nutrisi tersedia banyak di tanah tersebut. Nah itu kawan-kawan, tapi ya walaupun saya bilang seperti itu, jangan juga nanamnya kalian tutup semua ya bagian bonggolnya ke atas, jangan juga teman-teman, karena itu penanaman yang kurang tepat ya, seperti itu. Ada beberapa yang sudah saya lakukan pemupukan dan saya piringi ya, saya bersihkan piringannya, saya impuk ke atas seperti ini untuk mengamankan pupuknya supaya tidak terkena banjir dan larut ya, hilang ya. Nah penampakannya akan terlihat seperti ini. Dia akan semakin cantik dan gagah ya teman-teman. Dua-duanya ya. Kalau cewek cantik, kalau laki gagah ya. Dia akan terlihat lebih cantik dan gagah seperti ini ya. Gulma hilang di area sawit kita, dan penggemburan juga sudah kita lakukan seketika. Nah kemudian ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kita sudah menaikkan tanah ini untuk menutup piringan yang sudah kita kasih pupuk tadi ya, alangkah baiknya ada bagian tertentu yang mungkin area piringan ini keras, di sekelilingnya kita cangkul seperti ini kawan-kawan. Nih ya, keliling tuh. Cukup satu cangkul saja keliling begitu. Bagian yang keras, kalau empuk nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau keras kita cangkul seperti ini. Nah ini tujuannya adalah ketika ada air dari sini, itu tidak langsung menuju ke tanaman kita, tapi dia akan meresap ke bawah ya. Nah itu untuk mengamankan area piringan kita. Karena kalau tidak teman-teman, kalau misalkan saking banyaknya air yang ke piringan kita sampai menuju ke piringan kita semuanya, menggenang airnya di situ, itu akan menguning sawitnya kawan-kawan. Jadinya perlu kita menstrateginya seperti itu ya. Tinggikan piringan, kemudian bagian luar daripada piringan kita cangkuli ya, kita cangkuli. Jadi air itu tidak mengalir tapi meresap ke tanah kita. Nah seperti itu ya. Mungkin teman-teman pemula yang lain yang belum tahu bisalah ya dicontoh, ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi saya lakukan seperti ini ya. Nah ini tidak saya gali ya, tidak saya cangkuli. Kenapa? Karena ini timbunan, tapi bagian sana saya gali seperti ini ya, saya cangkuli begini. Nah, jadi di samping dia nanti air dari sana itu bisa juga mengalir ke sini kalau dia meresap sudah penuh ya, mengalir ke sini. Jadi jangan sampai dia itu masuk ke piringan kita atau masuk ke bagian pangkal sawit kita. Saya jamin menguning kalau kebanyakan air nantinya ya. Itu sudah, sawit itu pasti seperti itu kawan-kawan, tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah kebanyakan air di piringan menggenang begitu, dia akan menguning kawan-kawan sawit kita. Itu ciri khas dari sawit itu seperti itu.
ya. Nah, seperti ini. Nah, ini malah keliling. Saya kasih contoh keliling, saya cangkuli ya. Nah, seperti ini ya. Jadi biarlah air itu meresap di pinggirnya sini ya. Jangan sampai dia kebanyakan di tengahnya situ. Di sini pun kawan-kawan, kalau airnya itu meresap ke dalam sini sampai dia, namanya juga kapilaritas ya, meresapnya air ke celah-celah lubang kecil. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kawan-kawan yang kita lakukan ya, baru beberapa pohon yang sudah kita laksanakan pemupukan organik dan kita rapikan kembali piringannya sekaligus menutup pupuknya ya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.